kebenaran. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan buat semua anugerah dan kemurahan Tuhan yang melayakkan kita untuk memasuki lagi hari ini bersama dengan Tuhan. Begitu banyak kegiatan, kepercayaan Tuhan bagi kita. Mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan singkat dalam sukacita kebenaran firman Tuhan. Terambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 23 ayatnya yang keempat, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi kita baca. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini akan kita renungkan bersama-sama di bawah satu tema, selalu ada jalan. Saudaraku, selalu ada jalan keluar atas setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Bukti Tuhan Yesus selalu menyediakan jalan keluar bagi kita, umat yang dikasihinya. Yang pertama saudara, Tuhan menyediakan jalan bagi kita. Selalu ada jalan yang Tuhan berikan lewat penghiburan yang Tuhan sediakan bagi kita. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23 tadi, ayatnya yang keempat dikatakan, saudaraku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan menyediakan penghiburan kepada kita. Lewat apa saudara? Lewat gada dengan tongkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengertian gada dimaksud di sini adalah disiplin dalam pengajaran Tuhan. Kita bersuka cita, ternyata gada atau disiplin dalam pengajaran Tuhan itu merupakan penghiburan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan menyediakan penghiburan bagi kita saudara. Tuhan menyediakan jalan bagi kita lewat kebenaran firman Tuhan. Tinggal bagaimana dari kita. Apakah kita mau setia mengerti akan kebenaran pengajaran firman Tuhan? Gada Tuhan itu melambangkan, dikatakan di sini disiplin di dalam pengajaran firman Tuhan. Saudaraku, kita harus serius dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya dengan kebenaran firman Tuhan itu saja yang membuat kita bisa kuat melewati setiap apapun proses dalam hidup kita. Melewati jalan yang Tuhan sudah sediakan. Saudaraku, persoalan itu, pergumulan itu hanya kita lewati saja. Tuhan menjamin kita saudara. Kita hanya melewati. Dan dikatakan penghiburan lewat tongkat yang Tuhan berikan. Tongkat gembala melambangkan pertolongan daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gada dengan tongkat Tuhan itu menjadi penghiburan bagi kita untuk melewati setiap jalan apapun yang harus kita tempuh. Ada jalan keluar yang Tuhan sediakan, yaitu yang pertama, penghiburan yang luar biasa melalui gada dengan tongkatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Selalu ada jalan Tuhan berikan bagi kita. Yang terpenting, apakah hati kita siap untuk menerima penghiburan lewat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita. Luar biasa bagian firman Tuhan ini. Ayat yang keempat tadi saudara, 4a dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, melewati setiap lembah kekelaman yang ada, di situ pun Engkau ada ya Tuhan, untuk memegang tangan kanan kita, memberikan penghiburan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kembali kepada firman Tuhan. Ketika kita mengalami jalan buntu, kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara, bukti Tuhan Yesus selalu menyediakan jalan keluar bagi setiap pergumulan kita. Dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-31 ayat yang ke-38. Dikatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Sebab Tuhan Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sebab itu, jangan takut dan janganlah engkau patah hati. Yang kedua, saudara, dikatakan bahwasannya Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Satu jaminan yang kita bisa pegang, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun saat ini keadaan kita, saudara, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, ingat satu hal, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Poin yang pertama dikatakan tadi, penghiburannya selalu ada di dalam hidup kita. Dan yang kedua dikatakan, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Kita kuat, saudara, oleh karena Tuhan yang memegang tangan kanan kita. Kita kuat, saudara, oleh karena Tuhan yang menopang kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyediakan jalan keluar bagi kita atas apapun pergumulan atau keadaan kita saat ini. Ketika kita menemui jalan buntu, ingatlah ayat yang ke-4a tadi dikatakan, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, dikatakan di situ, saudara, aku tidak takut bahaya. Apa saat ini jalan yang harus kita tempuh? Mungkin saat ini kita merasa bingung, saudara. Datang kepada Tuhan. Gada dan tongkat Tuhan itu selalu memberikan penghiburan. Dan tangan Tuhan selalu siap terbuka menerima kita. Dan ingat, sekali-sekali Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Tuhan Yesus Kristus selalu menyediakan jalan keluar bagi kita. Selalu ada jalan saat kita mau duduk dekat dengan Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan, berdoa, bermohon, berserah hanya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu, bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu saat ini yang sungguh sangat menguatkan kami, membuat kami, Tuhan, mengerti dan bersyukur bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun saat ini yang menjadi cawan atau lembah kekelaman yang harus kami lewati, kami tidak takut, Tuhan. Kami mau berjalan melewatinya bersama dengan Tuhan. Sebab gadamu, tongkatmu menghibur kami. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, berterima kasih. Semua baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami tetap mau hidup berpadanan dengan kebenaran firman-Mu. Semakin hari, semakin mencintai Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terpuji-puji, termulia nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.